Ikuti video-video kami di tempat-tempat yang angker. Jangan lupa tekan tanda jempol dan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa tetap diberi keselamatan dan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini tim Ngaji Roso mendatangi tempat wisata Gedekan yang dikatakan konon oleh masyarakat adalah tempat pesugihan. Mari kita telusuri tempatnya sekarang juga. Mohon doanya kepada pemirsa, semoga kita tetap diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari. Ya pemirsa, ini saya mohon maaf, saya menulis tempat ini dari belakangnya karena di depan banyak orang yang tidur di situ, jadi kami tidak bisa menulis dari depan, kami dari belakang pundennya. Ya seperti ini kalau keadaan malam. Semoga saja kita dan tim kita dapat menemukan penampakan atau makhluk yang ada di sini. Biasanya kalau siang di sini itu banyak kera yang berada di sini. Jadi ini keadaannya malam, jadi kera itu paling ke atas pohon. Jadi tidak ada penampakan kera yang biasanya berkeliaran di tempat ini. Jadi di sini ini adalah yang dikatakan punden, yang dikatakan orang-orang itu adalah tempat untuk mengalah berkah atau untuk pesugihan, kata orang-orang itu. Tempatnya di sini ini. Dan di sini aura gaibnya menurut saya sangat kuat sekali. Bahkan di sini gaib yang sangat besar auranya itu bersosok seekor kera besar putih yang saya rasakan. Ya kalau malam ya keadaannya seperti ini. Mari kita dekati. Dan itu adalah sebuah makam, juga makam yang tua. Itu sepasang suami istri di makam di situ, satu pagar itu. Kalau yang dikatakan punden itu di Jambi Selatan itu.
Dan biasanya kerak itu ya kalau siang di jembatan itu banyak, jembatan Ujang itu ya biasanya ke sini keliaran di sini. Ya pemirsa, itu adalah sesosok makam yang konon ya dikatakan juga orang, intinya orang lama yang babat wilayah sini juga, atau makam tertua, bangun bagus itu. Dan kalau di sini itu orang itu menujunya bukan ke makam itu tapi ke punden ini, itu yang ke keramik hijau itu. Tapi ini dari belakang karena maaf dari depan tadi banyak orang tidur di situ, jadi nggak bisa kami mengeksplor dari depan, tidak enak, takutnya nanti kami mengganggu, jadi kami dari belakang. Dan kalau memasuki pundennya itu, kalau biasanya youtuber lain itu juga tidak bisa ke dalam karena itu di tempat dalam itu disakralkan hanya untuk orang-orang yang berkepentingan. Tapi yang saya telusuri atau yang saya ketahui, di dalam itu tidak ada sumurnya, insya Allah tidak ada. Itu hanya tempat-tempat sesaji atau tempat. Nah, keranya itu biasanya ada suara kera itu di dalam atas pohon. Kalau siang itu kebanyakan di jembatan itu. Ya pemirsa, saya akan coba mencari informasi tempat ini. Ya pemirsa, alhamdulillah saya sedikit mendapatkan informasi, dan di sini aura negatifnya sangat kuat sekali. Ya, yang di sini dikatakan punden ini adalah petilasan Eyang Stonorenggo, yang dipercaya di situ kebanyakan orang dari kalangan pengusaha yang sedang bangkrut atau usahanya tidak lancar. Jadi kebanyakan orang Jawa itu kesini ikut pundennya Eyang Stonorenggo ini. Jadi insya Allah di sini itu bukan makamnya Eyang Stonorenggo tapi petilasan. Insya Allah Eyang Stonorenggo sendiri adalah murid Sunan Kalijaga yang dahulu pernah belajar di sini. Insya Allah di sini cuma petilasan, bukan makamnya. Jadi kalau yang dikatakan soal kera itu, memang asal mula kera di sini itu dari penangkapan saya, memang kera itu adalah sosok murid Sunan Kalijaga
yang disabda menjadi kera. Karena apa? Ketika itu Kanjeng Sunan Kalijaga mewedarkan atau bertausiah itu ada kedua murid itu sedang bergurau dan memanjat-manjat pohon. Jadi Kanjeng Sunan berkata, orang kok seperti kera. Ya, seketika itu kedua murid itu menjadi seekor kera, dan asal mula kera itu ya dari situ insya Allah yang saya tangkap. Kalau masalah kera sekarang ini yang banyak kera di tempat ini itu adalah bukan kera-kera jelmaan dari tumbal pesugihan, tapi kera itu adalah kera umumnya hewan biasa, tapi konon yang dipercaya itu adalah kera gaib. Itu bukan kera gaib dan itu bukan jelmaan kera yang orang jadi tumbal di sini, tapi itu adalah kera yang dilindungi gaib. Karena apa? Karena di sini itu identik dengan yang namanya kera, dan asal mula tempat ini pun yaitu dari sabda Kanjeng Sunan, yaitu kedua muridnya disabda menjadi seekor kera. Kalau dibilang orang itu di sini kera gaib, kalau di sini itu kera gaib berarti yang melihat orang-orang yang tertentu saja, bukan semua orang bisa melihat kalau ada kera banyak di sini. Jadi hanya orang-orang yang tertentu kalau di sini itu, atau yang biasa berkeliaran itu kera gaib. Tapi yang saya tangkap kera yang berkeliaran itu adalah kera-kera umumnya hewan, tetapi kera di sini dilindungi oleh sosok gaib. Ya pemirsa, kita boleh-boleh saja kita datang ke tempat-tempat keramat. Bahkan itu tempat keramat itu ada yang dulunya ya seperti ini, yang Stonoronggo adalah murid yang Sunan Kalijogo. Jadi kita kesini boleh, kita di sini mengirim doa kepada yang Stonoronggo. Kita doakan semoga beliau tenang dan dapat di kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimintakan berkah dan bisa memberkahi kita karena kita mendoakan beliau. Jadi beliau memintakan kepada Yang Maha Kuasa agar memberi berkah kepada kita semua yang hidup di dunia. Jadi kita jangan salah memikirkan. Jadi orang-orang itu ya ada yang kesini itu orang yang berniat mencari harta, mencari kekayaan ada, tapi juga ada orang yang kesini itu berziarah atau mengirim doa ke tempat ini, ke tempat Eyang Stonoronggo, karena beliau juga adalah sosok ikut serta menyebarkan agama di tempat ini, insya Allah yang saya tangkap begitu. Jadi dulunya kok ini katakan punden, entah itu pertama kali atau Kanjeng Sunan itu mewajangkan ilmunya itu di tempat ini. Jadi dari itu dipercaya di sini ada tempat keramat dari pembicaraan orang-orang dahulu. Jadi orang-orang itu yang kesini memintanya dengan cara salah, memintanya bukan yang maha kuasa. Jadi ya jin itu berbagai cara bisa menjerumuskan kita kalau kita salah niat di hati kita. Bahkan kalau di sini bahkan banyak aura negatif atau jin-jin yang negatif, jadi sangat mudah kita dijerumuskan, kita diiming-iming atau diberi apa, bisa dikabulkan permintaan kita, tetapi juga pasti ada syaratnya. Kemungkinan entah itu apa, ada perjanjian, bahkan dinantinya kita akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah. Karena apa? Kita sudah baik syirik atau menduakan Sang Maha Kuasa. Jadi kalau datang ke sini kita
niatnya mengirim doa kepada Eyang Setonorenggo agar beliau dapat kebahagiaan di sana dan beliau dapat mendoakan kita, memintakan kepada Sang Maha Kuasa. Jadi begitu. Kalau kita salah niat atau salah juga, kita akan dikendalikan oleh sesosok jin yang ada di sini. Memang di sini sangat kuat sekali. Bahkan itu jin itu merupai seekor kera besar di sini, itu yang paling kuat itu. Jadi itulah pandainya jin. Jadi bisa menyerupai apa saja selain panutan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jin itu sangat pandai, sangat cerdik untuk menghasut dan menjerumuskan manusia, karena itu sudah menjadi kodratnya. Kalau soal Eyang Setonorenggo, insya Allah di sini Eyang Setonorenggo adalah seorang muridnya Kanjeng Sunan Kalijaga, dan beliau juga insya Allah orang pertama yang di sini yang babat Desa Ngujang di sini. Bahkan nama Desa Ngujang itu sendiri diambil dari kata ngu, itu adalah suara kera, jang itu adalah wejang. Di sini itu dikenal Desa Ngujang, jadi ngu itu ya kera itu, jang itu adalah di tempat ini itu dulunya tempat wejangannya Kanjeng Sunan Kalijaga. Begitulah cerita di sini yang saya tangkap begitu. Mungkin dari cerita-cerita yang lain kalau tidak sama, itu dari penemuan saya dan informasi yang saya tangkap di sini. Jadi ada kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Bahkan di dalam punden itu yang dipercaya orang itu ada sumurnya, insya Allah tidak, di situ tidak ada sumur. Bahkan di dalamnya itu bukan makam, di situ adalah tempat untuk untuk mencari berkah itu. Kalau ada Jawa ya untuk ada sesajen, ada apa, itu memang iya di dalam itu. Tapi kalau sumur yang dikatakan orang-orang itu, sumur itu tempat untuk melihat calon tumbal kita, itu insya Allah bukan. Bahkan di dalam itu ya juga tidak ada makamnya. Di situ cuma tempat untuk istilahnya meminta atau bertawasul, itu aja yang saya tangkap seperti itu. Bahkan di tempat ini kalau siang hari itu ramai pengunjung pemirsa. Di sini tuh melihat ketek-ketek itu, kalau siang itu ada orang kesini membawa entah itu apa makanan buat ketek itu, kera-keranya itu mau turun ke bawah dan mendekati. Kalau itu minta makan lah istilahnya, dia mendekat kepada yang datang itu. Jadi ya umumnya kera seperti di kebun binatang banyak, dan sini ya juga banyak yang datang ke sini berwisata juga banyak. Tadi siang ini pasti banyak ke sini. Jadi pemirsa jangan berpikir negatif buat orang kesini itu mencari pesugihan apa-apa. Banyak orang yang kesini itu berekreasi untuk melihat kera-kera itu. Jadi kalau siang itu yang masuk ke sini banyak, orang-orang bawa mobil itu banyak tuh. Tapi yang sebelah sini itu banyakkan keranya ya di sini, di belakang ini dan di depan punden itu. Kalau di selatanan sana kan itu adalah kuburan umum. Jadi begitulah di sini itu. Jadi tempat ini juga tempat untuk wisata. Kalau di siang hari itu banyak orang yang kesini untuk melihat kera-kera itu. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya untuk channel kami agar kami bisa ke tempat kemudian atau tempat-tempat keramat yang lainnya. Dari saya akhiri sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.